jamaah Nahdliyin di seluruh Indonesia yang menghadiri acara pada malam hari ini melalui TVNU, melalui Zoom, maupun melalui YouTube dan media sosial yang lain. Kita saat ini ada di tengah-tengah pandemi yang belum selesai. Di tengah-tengah COVID yang menurut para ahli ini adalah serangan kedua yang jauh lebih berbahaya daripada serangan pertama. Sejak awal, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama menaruh perhatian serius terhadap datangnya pandemi ini dan menaruh perhatian serius terhadap penanganan pandemi ini di pesantren-pesantren, para kiai, dan tentu saja untuk jamaah Nahdliyin yang lain. Per hari ini, tanggal 30 Juni 2021, semenjak Maret atau April tahun yang lalu, kita sudah ditinggal pulang oleh 541 ulama kita. Per hari ini, tanggal 30 Juni ini, kita sudah didahului, ditinggal pergi oleh para ulama, para kiai, para masyayikh, pengasuh pesantren, dan ibu nyai sebanyak 541 orang. Ini tentu angka yang sangat besar sekali. Mautul alim, mautul alam. Itu alim. Mautul alim, satu alim yang wafat berarti mautul alam. Mautul ulama, apalagi. Oleh karena itu, ini adalah kehilangan yang sangat besar bagi kita, jamaah Nahdliyin dan Nahdliyat, dan umat Islam, dan tentu saja Indonesia. Angka tersebut saya kira jauh lebih banyak daripada angka wafatnya dokter mulai dari pandemi ini berawal sampai saat ini. Dan ini tentu saja tidak termasuk wafatnya jamaah para Nahdliyin dan Nahdliyat di bumi kita tercinta ini. Oleh karena itu saya kira karena angkanya sedemikian besar dan pada bulan Juni ini saja kita kehilangan lebih dari 60 kiai pada bulan Juni ini saja. Oleh karena itu saya kira tidak berlebihan kiranya jika kami dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah selaku khudama'ul masyayikh meminta, memohon kepada para kiai, kepada para ibu nyai, kepada para guru, para gus, gawagis, kepada para manawaning untuk bersama-sama berikhtiar secara maksimal. Berikhtiar secara optimal. Baru kemudian kita menyerahkan diri atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Mustafa Bisri berkali-kali sudah mengingatkan kita bahwa kita tahu takdir itu kalau sudah datang. Dan sebelum takdir itu datang, maka kewajiban kita adalah berikhtiar. Kewajiban kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ibnu Athaillah juga sudah memberikan nasihat kepada kita, urudul imdad bihasabil isti'adad. Urudul imdad bihasabil isti'adad. Semakin kita kuat isti'adadnya, semakin kita kuat ikhtiarnya, membuat persiapan-persiapan, ya maka semakin besar kemungkinan pula lah pertolongan Allah itu datang kepada kita. Anugerah Allah itu datang kepada kita. Dan dalam hal ini, saya kira pertolongan Allah dan anugerah Allah kepada kita adalah kita diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan melewati pandemi ini. Para kiai saya kira dan para kiai saya yakin tentu tidak ada yang berkeberatan karena kiai itu sudah sangat dekat dan kiai karena ilmunya itu saya kira tidak berkeberatan untuk ditimbali Allah kapanpun. Tetapi saya kira kita sebagai khudama, para santri umat ini masih membutuhkan para kiai sekalian.
Oleh karena itu, sekali lagi tidak berlebihan kiranya jika kami memohon sekuat-kuatnya, setulus hati, sepenuh hati kepada para kiai, kepada para masyayikh, kepada para pengasuh pesantren untuk bersedia melaksanakan protokol kesehatan ini dengan sepenuh hati dan mendakwahkan dan mengajak para jamaahnya, mengajak para santrinya untuk melaksanakan protokol itu. Mungkin ini sesuatu yang berat ketika kami meminta para kiai untuk dalam jangka waktu tertentu tidak menghadiri undangan-undangan pengajian. Karena saya kira semangat kiai, fadilah para kiai itu ada ketika diundang pengajian, walimatul arus, dan yang lain-lain, yang itu artinya mendatangkan jamaah secara massal. Tetapi saya kira tidak berlebihan kiranya jika kami meminta untuk sementara waktu para kiai tidak menghadiri undangan-undangan yang sifatnya massal. Sebaliknya, kami juga meminta para jamaah. Kami meminta para jamaah, para santri, para alumni untuk tidak mengundang para kiai. Anugerah dan doa para kiai itu tidak harus diwakili dengan kehadiran beliau-beliau. Anugerah dan doa para kiai itu bisa hadir walaupun beliau berada di rumah masing-masing. Oleh karena itu saya kira kalau kita mempunyai acara mengkhitankan anak kita, menikahkan anak kita, menikahkan saudara kita, dalam beberapa waktu ke depan, tolong kami memohon untuk keselamatan para kiai dan keselamatan para kita semua. Kita untuk sementara tidak mengundang para kiai hadir di acara-acara yang kita mengundang orang banyak. Para kiai kalau diundang pasti hadir. Para kiai kalau diundang pasti, atau diundang santrinya atau jamaahnya pasti mementingkan, memprioritaskan. Oleh karena itu kita para jamaah dan para santri yang harus tahu diri untuk tidak mengundang para kiai dalam waktu tertentu. Kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, kami meminta para pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menghimbau semua lembaga dan semua banom untuk mengawal protokol kesehatan di semua lapisan, di semua jamaah, dan menunda acara-acara massal yang tidak penting. Hari ini pula, tadi sore pemerintah mengumumkan memberlakukan lockdown atau pembatasan kegiatan mikro, pembatasan kegiatan masyarakat yang sifatnya darurat di seluruh Jawa dan Bali. Ini menunjukkan bahwa kondisi kita sesungguhnya tidak baik-baik saja, tidak di dalam kondisi yang ideal. Oleh karena itu, wafatnya para kiai itu, termasuk himbauan pemerintah ini, bisa menjadi mau'izah bagi kita. Menjadi mau'izah bahwa kita perlu untuk memenuhi himbauan itu, tidak semata-mata hanya sebagai himbauan pemerintah, tapi sebagai niat kita untuk melaksanakan maqasid syariah, yaitu hifdzun nafas, menjaga nyawa kita dan menjaga nyawa orang-orang lain. Tidak semata-mata karena himbauan pemerintah. Tentu RMI menyambut baik inisiatif pemerintah melakukan PPKM darurat dengan syarat jika diberlakukan secara serius, tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu ini ketika masjid diminta untuk berhenti, ya maka kegiatan-kegiatan massal yang lain, ya itu juga diminta berhenti. Tidak ada gunanya ekonomi kita naik. Tidak ada gunanya kita ekonominya jalan, tetapi kita kehilangan banyak sekali saudara-saudara kita. Kita kehilangan banyak sekali tokoh-tokoh agama, kehilangan banyak sekali para kiai.